wabarakatuh. Naharukum sa'id. Kaifa halukum jami'an ya tullabi an-nasyitin? Asa ayyahfadhanallah wa yamnahna shihhatan jasadiyah wa ruhiyyah. Tayyib, mada darsuna al-an? Jayyid, darsuna al-an hiya al-lughah al-arabiyyah. Wa qabla kulli syai' hayya naftah ta'allumana hadha biqira'ati basmalah ma'i. Bismillahirrahmanirrahim. Hal antum musta'idun li mutaba'ati hadhihi ad-dirasah? Jayyid. Madatuna al-an hiya al-hayah al-yawmiyah. Ma ma'na hadhih? Ahsantum. Al-hayah al-yawmiyah bimakna kehidupan sehari-hari. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mufrodat tentang al-hayah al-yawm, gramatikal, aqsamul fi'l atau pembagian fi'il, dan al-mudzakkar wal mu'annas. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama adalah nanti siswa diharapkan dapat mengidentifikasi kosakata atau mufrodat yang berkaitan dengan tema al-hayah al-yaumiyah. Dan yang kedua, melalui model pembelajaran problem based learning, siswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai struktur gramatikal, aqsamul fi'l, dan al-mudzakkar wal mu'annats dengan tepat. Baik, Ibu mulai ya. Pertama, kita akan membahas mengenai al-mufrodat. Oke. Unggur, wastami', wafhamha. Yazra'u. Yazra'u bimakna menanam. Yafhasu. Yafhasu bimakna memeriksa. Yad'u. Yad'u bimakna menyeru. Ar-ruzu. Ar-ruzu bimakna padi. Al-fawakihu. Al-fawakihu bimakna buah-buahan. Thayyib, itu tadi ya materi mengenai al-mufrodat yang berkaitan dengan al-hayah al-yaumiyah. Ibu rasa sudah cukup. Sekarang mari kita berlatih untuk mengasah seberapa jauh pemahaman kita mengenai al-mufrodat. Perhatikan dengan seksama. Istami'u jayyidan wakhtaru as-surah al-munasibah. As-su'al al-awwal. Yazra'u al-fallahu ar-ruzza. Ma ma'na hadhil kalimah? Jayyid. Petani itu menanam padi. Aina as-surah al-munasibah? Alif, ba, abil jim. Ahsantum. As-surah al-munasibah hiya ba. As-su'al al-thani. Yad'u ad-da'i ilal khair. Ma ma'na hadhil kalimah? Mumtaz. Da'i itu menyeru pada kebaikan. Aina as-surah al-munasibah? Alif, ba, awil jim. Ahsantum. As-surah al-munasibah hiya alif. Thayyib. Kita sudah mempelajari materi pertama yakni tentang al-mufrodat dan juga sudah berlatih. Sekarang saatnya kita beralih pada materi kedua, yaitu struktur gramatikal tentang aqsamul fi'l dan al-mudzakkar wal mu'annats. Sebelumnya, Ibu akan membagi kelas ini menjadi dua kelompok. Untuk separuh absen pertama menjadi kelompok pertama dan separuh absen terakhir menjadi kelompok kedua. Kelompok pertama membahas materi mengenai aqsamul fi'l dan kelompok kedua membahas mengenai materi al-mudzakkar wal mu'annats. Saya minta kalian untuk memanfaatkan media yang kalian punya. Cari materi tentang tugas yang telah kalian dapatkan, kemudian sajikan semenarik mungkin dalam PowerPoint. Nanti kita akan bertemu di Google Meet untuk membahas materi yang sudah kalian dapatkan dan diskusikan bersama kelompok. Selamat mengerjakan tugas ya anak-anak. Simak lagi video ini
30 menit ke depan setelah kita berdiskusi. Untuk menguatkan pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kalian diskusikan tadi, perhatikan penjelasan ibu berikut ya. Baik, aqsamul fi'il, pembagian fi'il. Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu fi'il itu apa. Fi'il merupakan kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan berkaitan dengan zaman. Dalam hal ini, fi'il bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fi'il madhi, kedua fi'il mudhari, dan ketiga adalah fi'il amr. Yang pertama adalah fi'il madhi. Al-fi'lul madhi huwa ma dalla ala wuqu'i fi'lin fi zamanin madhi. Yaitu kata yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan di masa lampau. Contoh, dhahaba, telah pergi. Zara'a, telah menanam. Fi'il madhi sendiri memiliki beberapa tanda. Yang pertama adalah ta fa'il. Ta fa'il merupakan ta yang mana kedudukannya berfungsi sebagai fa'il. Contoh, dhahabtu, saya telah pergi. Dhahabati, kamu perempuan telah pergi. Dhahabta, kamu laki-laki telah pergi. Tanda yang kedua adalah ta ta'nits as-sakinah. Ta ini merupakan ta sukun yang menunjukkan identitas perempuan. Contoh, dhahabat. Selanjutnya adalah fi'il mudhari. Al-fi'lul mudhari'u huwa ma dalla ala wuqu'i fi'lin fi zamanin hadirin aw mustaqbalin. Jadi fi'il mudhari merupakan kata yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan di masa sekarang atau masa yang akan datang. Contoh, yadhhabu, sedang atau akan pergi. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Fi'il mudhari sendiri juga memiliki beberapa tanda. Yang pertama adalah huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah meliputi alif, nun, ya, dan ta. Alif, contohnya adhabu, saya sedang atau akan pergi. Nun, contoh nadhabu, kami sedang atau akan pergi. Ya, contoh yadhabu, dia sedang atau akan pergi. Ta, tadhabu, kamu sedang atau akan pergi. Tanda fi'il mudhari yang kedua adalah sin. Sin bermakna akan. Contoh, saya dhahabu, dia laki-laki akan pergi. Selanjutnya, tandanya adalah saufa. Saufa juga bermakna akan. Contoh, saufa yadhabu, dia laki-laki akan pergi. Nah, di mana letak perbedaan antara penggunaan sin dan saufa ini? Sin digunakan untuk pekerjaan yang akan dilakukan dalam waktu dekat, sedangkan saufa digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang akan dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Tanda fi'il mudhari selanjutnya adalah lan. Lan bermakna tidak akan. Contoh, lan yadhhaba, dia laki-laki tidak akan pergi. Tanda selanjutnya adalah an. Contoh, uridu an adhaba, saya ingin pergi. Harokat akhir pada fi'il mudhari setelah kemasukan lan dan an berubah menjadi nasab atau fathah. Tanda selanjutnya adalah lam. Contoh, lam yadhhab. Harokat akhir pada fi'il mudhari adalah sukun setelah kemasukan lam ini. Tanda-tanda fi'il mudhari yang sudah kita identifikasi bersama tadi letaknya adalah sebelum fi'il mudhari ya, bukan setelah fi'il mudhari. Selanjutnya adalah fi'il amr. Al-fi'lul amr huwa ma dalla ala talabi wuqu'il fi'li minal fa'ili al-mukhatabi bi ghairi lamil amri. Artinya, fi'il amr merupakan kata yang menunjukkan tuntutan terjadinya suatu pekerjaan dari mukhatab atau orang kedua
tanpa menggunakan lam amr. Contoh, uktub, tulislah. Idhab, pergilah. Fi'il amr sendiri memiliki tanda, yakni ya al-mu'annatsah al-mukhatabah. Ya al-mu'annatsah al-mukhatabah merupakan ya yang menunjukkan perempuan dan ditujukan kepada al-mukhatabah atau orang kedua. Contoh, kalau tadi idhab bermakna pergilah, kalau setelah fi'il amr ditambah ya al-mu'annatsah al-mukhatabah menjadi idhabi, bermakna pergilah untuk perempuan. Baik, sekarang mari kita identifikasi aqsamul fi'il yang sudah kita pelajari. Dhahaba, telah pergi. Yadhabu, sedang atau akan pergi. Idhab, pergilah. Kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Uktub, tulislah. Al-an, hayya numaris ma'an. Sekarang kita berlatih ya. Ayin anil af'al fil jumal al-atiyah. Tentukan fi'il-fi'il dari kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, uridu an ashtari komison. Mana fi'ilnya? Zaid, uridu wa an ashtari. Fi'il apa dalam kalimat tersebut? Sahih, fi'il mudhari'. Yang kedua, intadhir lahdzah. Mana fi'ilnya? Mumtaz, intadhir. Fi'il apa? Zaid, fi'il amar. Yang terakhir, ja'at al-ba'i'atu fid dukan. Fi'il apa dalam kalimat tersebut? Ahsantum, fi'il madhi. Mana fi'ilnya? Iya, dalam kata ja. Baik, materi kita selanjutnya adalah tentang al-mudzakkar wal mu'annats. Al-mudzakkar wal mu'annats ini tergolong dalam kalimat isim. Kalimat isim sendiri merupakan kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa berkaitan dengan zaman atau waktu. Oke, yang pertama adalah al-mudzakkar. Al-mudzakkar huwa ma yasihhu an tusyira ilaihi biqaulika hada. Jadi, mudzakkar merupakan kata yang menerima tanda hada. Contoh, tabibun. Ketika ditambahkan dengan hada di awalnya menjadi hada tabib. Baik, selanjutnya adalah al-mu'annats. Al-mu'annats huwa ma yasihhu an tusyira ilaihi biqaulika hadhihi. Jadi, mu'annats merupakan kata yang menerima tanda hadhihi. Hadhihi ini merupakan kata tunjuk ya. Contoh, Fatimah. Tambahkan hadhihi menjadi hadhihi Fatimah. Al-mu'annats ini sendiri memiliki beberapa tanda. Yang pertama adalah ta marbuthah. Contoh, Khadijah. Tanda yang kedua adalah alif maqsurah. Contoh, Salma, Laila. Dan tanda yang terakhir adalah alif mamdudah. Contohnya, Hasna. Wal'an hayya numaris anil mudzakkarah wal mu'annats. Ayyin anil asma al mudzakkarah wal mu'annatsah fil jumal al atiyah. Tentukan isim mudzakkar dan mu'annats dari kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, tashtari Aisyatu at-ta'am. Mana isimnya? Jayyid, Aisyah. Aisyah termasuk isim apa? Isim mu'annats. Selanjutnya,
Yafhashu at-tabibu al-maridho. Yang mana isimnya? Sahih, at-tabibu wa al-maridho. Isim apa kata tersebut? Zayyid, isim mudzakkar. Oke, sudah paham ya berarti? Untuk tugasnya dikerjakan buku paket halaman 58 nomor 1 sampai terakhir ya. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik. Pertemuan kali ini kita telah membahas banyak sekali materi terkait dengan al-hayah al-yaumiyah, mulai dari al-mufradat, kemudian struktur gramatikal tentang aqsam al-fi'l, dan juga tentang al-mudzakkar wal muannas. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali antusiasme kalian semua dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu ya dalam belajar, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Manfaatkan fasilitas teknologi yang sudah ada dan belajar terus ya. Hayya nakhtatim dirasatana bil qiraati hamdalah ma'a. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.